Semangat pagi, 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 pagi. SD Telkom Makassar, sekolahnya anak milenial. Hari ini kami akan melaksanakan outing PJOK. Let's go! Let's go! Hari ini kita sudah sampai di tempat outing renang PJOK di Hotel Claro. Rindu berenang sama anak-anak ya? Semoga rindu sebentar terobati, Ananda juga bisa merasakan nanti kalau renang kalau kita sudah offline. Kita outingnya renang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita sudah sampai di tempat outing PJOK. Jadi, hari ini kita akan melaksanakan outing seperti biasa ya, renang PJOK, mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Ya. Terus kelas 1 dan 2 itu akan dibawakan oleh atau dipraktekkan nanti untuk sama Miss Lia. Kelas 3 dan 5 sama Miss Ita, dan kelas 4 dan 6 sama Pak Fikar. Nah, setelah itu di sini juga Miss Ita lagi ngapain, Miss Ita, sebentar? Sebentar, saya akan menjelaskan bagaimana sih gaya renang bebas, dan yang kedua, makanan sehat seperti apa sih. Nah, oke. Kalau Miss Lia? Oke, untuk yang kelas 1 ya Pak, Iya. Itu mengenal perlengkapan renang Oh, perlengkapannya dan ya? melatih pernapasan. Oh, perlengkapan Seperti renang juga dan kelas melatih 2, Pak, pernapasan. sama melatih pernapasan juga ya. Oh, gitu ya? Seperti Iya. perlengkapan. Kalau saya sendiri di kelas 4 itu akan menjelaskan tentang dasar-dasar renang gaya dada, dan di kelas 6 itu renang gaya punggung. Jadi akan bertahap nanti mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Insya Allah kalau kita sudah offline nanti ya Bu ya. Ya, betul kita sekali, Pak. akan mempelajari renangnya di sini. Outing seperti biasa setiap tahunnya. Oke? Oke Pak. Oke, kita jumpa sebentar ya. Oke. Ya. Oke, Ananda semua, kita semua ini guru PJOK-nya sudah berganti pakaian. Jadi sebelum kita turun ke dalam kolam renang itu harus memakai memakai pakaian renang, lalu kita lakukan peregangan, pemanasan dulu ya.
Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang Pak Guru akan menjelaskan cara Ananda bisa praktekkan di rumah, cara melakukan praktek renang gaya punggung. Oke, sekarang akan dibantu dengan Pak Ray dan Bu Ita. Nah, sekarang kita lihat ya, bagaimana sih gerakan-gerakan yang dilakukan gerakan renang gaya punggung itu kalau di atas, bukan di air ya, di darat. Oke, akan dibantu sama Pak Ray. Pak Ray bisa, jadi untuk pertama itu sebelum kita melakukan renang gaya punggung itu harus dalam kondisi berbaring. Jadi ini modifikasi ya. Oke, Ananda berbaring di lantai. Nanti Bu Ita juga bisa. Nah, Ini gaya gaya punggung. Nah, oke. Sebentar kita akan meluncurnya ketika di kolam. Tapi sekarang karena kita Ananda semua mungkin tidak semuanya punya kolam renang di rumah, jadi boleh dilakukan di rumah di lantai atau di atas karpet. Nah, sekarang posisi awal itu berbaring. Nah, yang pertama itu adalah posisi tungkai. Jadi posisi kakinya Ananda diangkat lalu diayun tungkainya ke atas dan ke bawah. Ini untuk posisi kaki. Nah, di sini nanti sebentar kalau sudah turun di kolam itu sudah sangat berpengaruh ketika Ananda melakukan renang gaya punggung. Nah, ini untuk posisi kakinya. Nah, bagaimana untuk gerakan tangannya? Itu Ananda angkat satu tangannya ke atas lurus, lalu diayun sampai ke dari luar masuk ke dalam. Nah, bergantian kanan dan kiri diangkat lagi ke atas, lalu diayun ke samping. Nah, begitu seterusnya. Nah, untuk tugas Ananda ini dilakukan untuk gerakan tungkainya itu 2 kali 8. Jadi oke, Pak Guru hitung ya. Contoh seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, turun. Nah, sekarang untuk gerakan tangannya juga. Siap? 1, turun. 2, turun. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini tugas untuk Ananda nanti lakukan jika Ananda tidak melakukannya di kolam renang. Namun ketika tidak punya kolam renang di rumah, Ananda dapat melakukannya itu di lantai atau di karpet yang empuk sedikit. Oke? Oke, terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita akan mempelajari bagaimana gerakan gaya-gaya punggungnya itu ketika berada di dalam kolam. Yang perlu Anda ketahui, yang pertama ketika kita mempraktikkan gaya punggung itu adalah gerakan meluncur. Gerakan meluncurnya bagaimana? Nah, jadi berada di kolam itu memegang pinggiran besi atau pinggiran tangga, lalu meluncur ke samping. Boleh langsung dipraktekkan ya. Nih. Oke, kaki kedua tangan memegang pinggiran kolam, lalu kedua kakinya berada di atasnya. Ya, oke, di besi yang satu. Nah, ketika babanya hitungan 1, 2, 3, langsung mendorong kakinya ke belakang, lurus sampai jauh beberapa meter. Oke, siap? 1, 2, 3. Ini gerakan meluncur ketika melakukan renang gaya punggung. Oke, kembali sini. Nah, sekarang bagaimana Ananda ketika untuk mengambil gerakan lengannya? Saat tadi kita sudah bahas ketika di atas. Nah, sekarang untuk mengambil napas lengan, kakinya nyangkutkan di sini. Nah, badannya badannya harus tegak lurus sejajar dengan permukaan air. Sejajar dengan permukaan air ya. Nah, ketika tarikan lengan itu ke atas lalu ke samping. Nih, dibarengi dengan ayunan tangannya. Oke, siap? 1, tangannya ke atas. Oke, 2, 3, 4, 5, 6,
8. Oke, itu untuk gerakan lengan. Bagaimana untuk gerakan ayunan tungkai? Kakinya. Nah, sekarang kakinya boleh langsung saja seperti ini. Gus pegang kepalanya Pare menghadap ke sini. Nah, jadi untuk gerakan kakinya pegang kepalanya. Nah, kakinya nanti ayunan tungkainya itu ke atas dan ke bawah. Seperti ini ya. Nah, sepeda ya, siap. Seperti ini ya, Ananda boleh lakukan, boleh juga dipandu dengan kakaknya atau orang tuanya di rumah. Oke, siap, sambil diayun. Tapi ingat, badan selalu berada di sejajar dengan permukaan air. Oke, siap, 1. Ayo, terus. 2. Oke, terus. 3, angkat. Oke, sudah. Sekarang bagaimana untuk kombinasi lengan dan kakinya? Nah, sekarang siap. Bagaimana untuk kombinasi lengan dan kaki? Ayunan lengan dan ayunan tungkainya, oke? Bisa langsung Anda perhatikan. Yap, dibarengi dengan gerakan meluncur ya. Oke, siap. 1, 2, 3, meluncur. Oke, dibarengi dengan gerakan kakinya. Diayun tungkainya, lalu tangannya juga. Oke, terus. Nah, oke, seperti itu ya. Jadi Ananda perlu memperhatikan ketika ayunan tungkainya ke atas dan ke bawah itu dapat dibarengi dengan ayunan lengannya yang diayun ke samping. Untuk gerakan ini karena hidungnya ke atas jadi nggak terlalu memforsir untuk pengambilan nafas. Jadi karena hidung dan mulutnya terus menghadap ke atas, jadi hanya mengambil napasnya saja kapan saja mau untuk pengambilan napas. Oke, terima kasih Ananda, sampai jumpa dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, see you.